Dan seperti biasa kita masih berbagi tips seputaran dunia YouTube. Tangan ini kenapa? Oke, kembali lagi berjumpa bersama dengan saya Delnia Noob di sini. Dan masih dengan muka yang sama, kecuali lampu di belakang saya matikan biar tidak mengganggu pemandangan. Dan kali ini kita masih membahas seputar dunia YouTube. Oke, tapi sebelum kita membagikan pengalamannya, mari silahkan kasih like saja, tidak apa-apa. Tidak perlu di-subscribe juga, tidak menjadi soal. Namun yang terpenting, pastikan teman-teman menontonnya sampai selesai sehingga dapat memahami apa yang saya sampaikan. Asik. Oke, kita ke pembahasannya. Bagaimana kita merekam video dengan HP Android kita agar punya nilai jual di YouTube. Tentu ini pengalaman sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jadi bukan hal yang harus, bukan hal yang wajib, atau bukan suatu keharusan sesuai dengan aturan, tapi ini pengalaman pribadi saya. Nah, untuk merekam video dengan menggunakan HP, misalnya kita merekam sebuah acara pertunjukan di panggung atau di gereja atau di tempat umum, tempat pentas seni, maka yang pertama harus kita lakukan, jangan pernah merekam video dengan posisi vertikal atau portrait. Jangan, sekali lagi jangan. Usahakan merekam dengan posisi landscape atau horizontal. Kenapa? Video yang direkomendasikan di dunia per-YouTubean adalah video yang ukurannya 16:9, dan itu kalau posisi landscape seperti ini akan lebih top dan marko top. Memang untuk kebutuhan YouTube Short kita boleh menggunakan vertikal seperti ini, namun alangkah baiknya selalu kita harus merekam dalam keadaan landscape. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan stabilisasi video. Jadi kestabilannya, alias jangan sampai dia goyang-goyang seperti ini sambil lari kita rekam, kan orang yang nonton bisa sakit mata. Nah, untuk bisa stabil maka kita perlu yang namanya tripod atau monopod, yang orang biasa bilang tongsis. Jadi kita pasang di situ akan lebih stabil. Namun kalau kita belum punya tripod maupun monopod, kita bisa menggunakan tangan pod. Ya, tangan kita, manfaatkan tangan kita. Dan untuk menggunakan tangan kita hanya bisa dengan satu tangan juga boleh. Intinya perhatikan agar tidak goyang. Posisi tangan kita ya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Sikunya kita tongkat di perut kita atau dada kita seperti ini sehingga lebih stabil. Atau bisa dengan dua tangan, posisinya seperti ini. Kedua siku itu kita tongkat di dada sehingga dengan gampang kita merekam. Atau juga bisa seperti ini, diletakkan seperti ini, lalu satu tangannya untuk bagian mengoperasikan kameranya. Mantap. Jadi itu stabilisasi video. Yang ketiga, perhatikan pencahayaan. Pencahayaan yang natural adalah matahari. Jadi kalau pas di pagi hari, matahari itu kan dari timur. Maka kita sebaiknya berdiri membelakangi matahari dan kita bisa mengambil video dengan baik. Karena cahaya yang masuk akan lebih membuat objek yang kita rekam itu menjadi terang. Dan sebaliknya kalau matahari di sore hari otomatis dari barat. Jadi usahakan jangan pernah merekam dengan melawan arah cahaya. Tetapi usahakan untuk membelakangi sumber cahaya yang ada. Oke, itu yang kedua. Ketiga. Yang keempat, jangan gunakan zoom digital yang ada di HP. Jadi secanggih apapun HP kita, kalau HP-nya tidak memiliki optical zoom, memang ada kamera-kamera tertentu, itu kan optiknya itu yang melakukan zoom. Bisa. Saya tidak tahu di HP apa, tapi sejauh ini kebanyakan HP tidak ada yang zoom. Jadi walaupun kameranya sampai 10, 11, 12, tetapi kalau bisa jangan menggunakan zoom yang memperbesar dari HP.
Karena apa? Ketika kita melakukan zoom yang ada di situ bersifat digital. Gambarnya saja yang diperbesar, dan di situ menyebabkan kualitas gambarnya menjadi turun. Kalau teman-teman perhatikan, pasti ada titik-titik di gambarnya. Maka jangan pernah pakai zoom itu, tetapi lakukan zoom secara manual, yaitu berjalanlah untuk mendekati objek. Misalnya kita rekam orang yang menyanyi, ya usahakan kita lebih dekat untuk bisa merekam. Jadi kita zoom manual seperti itu. Oke, zoom manual. Kemudian yang terakhir, suara video. Jadi kalau misalnya kita rekam orang menyanyi pakai mic, kalau dia pakai mic, usahakan Anda merekamnya mendekati sumber suara atau speakernya. Berdiri dekat speaker lalu rekam. Itu otomatis masuknya bagus. Tetapi jangan terlalu dekat juga kalau misalnya bunyi speakernya itu terlalu besar, jangan terlalu dekat juga karena bisa menyebabkan bunyi suara pada video kita itu tidak jelas. Namun kalau misalnya rekamannya kita tidak, orang yang menyanyi tidak pakai mic, maka kita harus mendekat ke sumber suara. Dan kalau perlu sudah punya cukup uang, belilah mic eksternal. Jadi kalau beli mic eksternal dengan tripod lagi, itu mantap, untuk suaranya dia bisa tangkap lebih bagus. Untuk mic-nya Anda bisa cari di Allshop, banyak mic untuk kita rekam. Itu akan mendapatkan hasil atau kualitas video suara pada video yang bagus. Saya rasa hanya itu, dan kalau memang masih kurang atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, saya mohon dimaafkan, dan kalau ada yang kurang, mari kita saling berbagi, kita saling melengkapi. Karena apa yang saya bagikan di sini bukan sesuatu yang bersifat harus, bukan sesuatu yang bersifat paten, akan tetapi ini semua berdasarkan pengalaman saya. Jangan pernah berhenti berkarya, teruslah bekerja keras dan konsistenlah dalam apa yang telah Anda pilih untuk mengerjakannya. Suatu saat, yang namanya hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Sekian dulu, kita sambung pada kesempatan yang lain, dan jangan lupa bahagia.